memelihara sumber daya manusia yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi yang bersangkutan. Jadi nanti kita sifatnya nanti kita sharing-sharing aja buat teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan langsung saja bisa langsung ditanyakan seperti itu ya. Baik, ini mungkin aku minta salah satu peserta deh buat mendefinisikan menurut pendapatnya pribadi apa itu manajemen sumber daya manusia. Yuk monggo, bisa resen. Oke, iya, dari teman-teman peserta mungkin ada yang ingin berpendapat terkait apa itu manajemen sumber daya mahasiswa atau MSDM. Monggo bisa resen. Apakah ada? Ya, dari basket Ahmad Rifki Aziz bisa berpendapat. Ya, silakan. Oh iya, sebenarnya mohon maaf tidak bisa on cam karena di sini hujan deras. Oh Mohon iya. maaf ya. Putus takutnya. Oh iya, saya Ahmad Rifki Aziz dari UKM Basket sebagai staf. Kalau dari saya sendiri ya, berdasarkan yang saya ketahui kalau manajemen sumber daya manusia atau mahasiswa lah ya. Dari kata manajemen sendiri kan kita menangani gitu kan. Jadi kalau diartikan suatu proses untuk menangani berbagai masalah pada sumber daya mahasiswa di organisasi tersebut. Jadi kayak kita itu mentreatment orang-orang di dalamnya kayak gitu sih. Kasih. Ya, terima kasih Mas Rifki ya tadi. Benar banget. Jadi manajemen sumber daya manusia atau kalau di kampus itu mahasiswa ya, kita bagaimana mengatur, mengelola agar sejalan dari pengembangan tersebut untuk kepentingan organisasi kita. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut aja ke tujuan MSDM sendiri itu satu yang paling penting dan paling pokok, yakni kontribusi optimal untuk organisasi. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia itu ada yang namanya orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat untuk menghasilkan kontribusi optimal. Jadi dalam mengatur biasanya organisasi di kepengurusan itu kita kan tentunya pertama orangnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, ditempatkan di mana, dan waktunya kapan. Toh ya nggak mungkin juga kalau misalnya kita milih orang itu sebenarnya berkompeten dan tempatnya udah tepat, tapi waktunya nggak bisa, ya percuma kan. Jadi tujuan pokok dari MSDM sendiri menurut saya adalah kontribusi optimal untuk organisasi. Jadi penempatan orang atau sumber daya di tempat yang tepat dan di dalam waktu yang tepat. Gitu. Terus kalau kita belajar terhadap manajemen sumber daya manusia, pastinya ada tahapan-tahapan ya. Kalau ini menurut Pickers dan Myers pada tahun 1961, ini dimulai dari tahap pertama rekrutmen. Jadi kita bisa jadi dua, rekrutmen ini bisa memanfaatkan orang yang ada atau mencari SDM baru. Yang kedua, maintenance. Maintenance ini perbaikan atau perawatan ya, di mana orang-orang tersebut, SDM tersebut dapat bekerja secara maksimal di dalam organisasi. Terus yang ketiga, yakni development, pengembangan. Jadi di dalam tahapan manajemen itu ada namanya pengembangan. Jadi kita harus tahu SDM masuk dulu itu seperti ini, nanti keluarnya akan jadi seperti apa. Nah, itu di dalam proses namanya development. Itu ada berbagai pelatihan-pelatihan tentunya. Atau mungkin kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang dari pribadi tersebut dapat berkembang. Ya,
Pertama kita bahas terkait rekrutmen dulu. Di rekrutmen itu proses pengisian formasi yang kosong dalam organisasi mulai dari perencanaan, seleksi hingga penempatan SDM. Jadi ada 3 komponen ya yang saya highlight. Ada perencanaan, ada seleksi, dan penempatan SDM. Jadi perencanaan ini sebelum rekrutmen kan tentunya kita menentukan rencana nanti bentuknya seperti apa. Kan tujuannya kan mengisi kekosongan dalam organisasi ya. Tentunya sebelumnya ada struktur atau ada bagian-bagian tertentu yang harus diisi oleh seseorang. Terus selanjutnya kita melakukan seleksi terhadap orang-orang tersebut. Yang terakhir kita menempatkan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan dari person-person tersebut. Ya. Nah, yang pertama proses perencanaan SDM. Ini masih dalam bagian rekrutmen. Proses menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan pengembangannya di masa yang datang. Jadi dalam perencanaan ini kita menetapkan strategi, gimana caranya kita memperoleh dan memanfaatkan. Untuk selanjutnya nanti dikembangkan, dipertahankan sesuai dengan kebutuhan kita. Di apa aja komponen-komponen yang diperlukan dalam proses perencanaan SDM ini, pertama kita harus jelas dalam menentukan deskripsi pekerjaannya. Jadi dalam organisasi itu kan pasti organisasi ada tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya itu apa aja, kita deskripsikan secara jelas. Terus yang kedua, kita klasifikasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Biasanya berupa departemen A, departemen B atau apa gitu. Divisi A, divisi B. Terus yang ketiga, analisis jumlah SDM yang dibutuhkan. Jadi dalam departemen-departemen tersebut atau bagian-bagian tersebut itu butuh orang berapa, butuh SDM berapa sesuai dengan tugasnya. Apakah tugas tersebut tingkat kesulitannya atau butuh orang banyak apa enggak gitu. Terus yang keempat komposisinya ini hampir sama. Jadi setelah dianalisis kita menentukan komposisinya, nanti diatur ini butuh berapa orang, ini berapa orang, ini berapa orang. Terus selanjutnya komponen kualitas SDM. Jadi kita tentunya memerlukan spesifikasi atau kemampuan dari tiap person tersebut untuk mengisi bagian yang telah kita susun tersebut. Dalam perencanaan ini kita mengenal istilah yang namanya departemen-departemen atau pembagian-pembagian tugas atau sering disebut dengan departementalisasi. Nah, dalam departementalisasi ini adalah pengelompokan dalam suatu organisasi sesuai dengan kesamaan tugas ya. Jadi kan tadi udah dideskripsikan tugas-tugasnya apa aja dalam organisasi tersebut, terus tugas tersebut diklasifikasikan. Nah, ini kita kelompokkan dalam bentuk bagian-bagian yang disebut departemen atau nama, mungkin ada nama lain, contohnya divisi atau biro atau apalah itu. Dalam departementalisasi sendiri itu ada beberapa tipe yang mungkin nanti bisa jadi acuan buat teman-teman kalau mau menyusun kepengurusan atau membentuk organisasi atau semacamnya lah. Ini bisa kalian pilih berdasarkan kebutuhan kalian sendiri. Jadi ada yang namanya tipe fungsional, tipe pelanggan, tipe produk, tipe geografis, dan tipe matriks. Nah, berikut penjelasannya. Kalau tipe fungsional ini departemen yang berdasarkan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan sejenis. Tentunya saja ini saya buat contoh ketua UKM, ada kadep internal, kadep eksternal, terus ada di bawahnya ada biro-biro. Nah, seperti itu. Ini sesuai fungsi-fungsinya. Ini sering banget dipakai khususnya di ITS, di hampir semua ormawa ya. Kebanyakan memakai struktur fungsional seperti ini. Terus selanjutnya ada tipe pelanggan. Nah, tipe pelanggan ini kita fokusnya kepada stakeholder atau pelanggan yang kita hadapi. Gitu. Nah, biasanya ini kita buat biasanya di Departemen PSDM ya yang paling sering.
ada target-target itu. Di pelatihan itu khusus pelanggannya itu siapa, mahasiswa tahun pertama atau mahasiswa tahun kedua atau mahasiswa tahun ketiga. Nah, ini sebagai contoh aja biar lebih mudah. Kalau misalnya kalau di perusahaan gitu ada tipe-tipe pelanggan. Ada tipe biasanya ada perusahaan itu menyasar produk-produknya itu ada yang khusus buat ini kalangan orang-orang tua, ada ini dorongan anak-anak muda, terus ini buat anak-anak seperti itu produk-produknya. Selanjutnya tipe produk. Nah, ini berdasarkan produk yang dihasilkan. Ini saya ambil contoh dulu di UKM Rebana. Jadi di dalam struktur departemen seni, kalau di UKM Rebana itu ada departemen seni, itu ada 4 produk yang kita hasilkan, yakni seni Banjari, seni Nasib, dan Habsi, serta Kontem. Jadi ini produk-produk yang kita hasilkan. Itu. Mungkin dari teman-teman dari UKM lain, mungkin ada yang sejenis, mungkin dari UKM musik ya, genre-genre tertentu, misal kayak gitu. Selanjutnya tipe geografis berdasarkan wilayah kerja. Ini sudah jelas ya, biasanya teman-teman yang mempunyai organisasi yang sifatnya tersebar di berbagai daerah. Atau mungkin pernah ada big event, entah itu di himpunan atau di UKM-nya, ada koor publikasi ya, itu dibagi tugas-tugasnya, ada yang bagian di daerah Gresik, ada di daerah Surabaya, ada daerah Sidoarjo. Terus yang terakhir, ini tipe matriks. Ini struktur yang mempunyai 2 atasan, jadi pertanggungjawabannya itu 2. Ini saya ambil contoh karena saya belum menemukan ya contohnya UKM seperti apa, kan mungkin teman-teman nanti bisa sharing lah contohnya kalau yang matriks ini seperti apa. Mungkin di UKM teman-teman ada. Ini saya ambilkan dari contoh koor pemandu LKM TM ITS. Jadi ini saya ambilkan dari materi LKM MTM. Jadi contohnya ini ada bagian seseorang yang bertanggung jawab. Contohnya ini ada di materi, divisi materi, nanti juga bertanggung jawab kepada misalnya di Fakultas FMIPA, jadi bertanggung jawab ke pengurus misalnya BEM FMIPA dan sebagainya. Jadi ada 2 di bawah 2 wewenang, jadi bertanggung jawabnya ada 2. Nah, terus setelah kita tahu nih, tadi saya jelaskan memang sengaja saya buat singkat aja, nanti kita lebih banyak ke diskusinya ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan atau departementalisasi tadi, itu pertama harus menunjang dari visi misi kalian, dari visi misi organisasi kalian. Kita cari yang paling cocok itu pakai struktur tipe departementalisasi yang seperti apa. Pakai fungsional atau pakai produk atau pakai apa. Terus yang kedua, pembagian wewenang dan tanggung jawab harus jelas. Yang ketiga, mekanisme kontrol, koordinasi, dan evaluasi. Terus pemerataan kapasitas kerja. Jangan sampai Departemen A ini dirasa pekerjaannya sangat berat, sementara Departemen B ini kurang, ya tidak seberat dengan Departemen A. Itu akan menimbulkan biasanya permasalahan nantinya di organisasi. Ya bisa jadi cemburu dan iri gitu dari teman-teman. Yang kelima, pemilihan SDM yang tepat. Yang keenam, efektif dan efisien. Ya mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, dari teman-teman peserta mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Ya mungkin masih belum. Baik, saya lanjutkan. Sepertinya ya lanjut dulu aja Mas. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait rekrutmen di bagian perencanaan. Selanjutnya, rekrutmen di tahap selanjutnya yakni proses seleksi. Jadi setelah kita membuat rencana nih,
akhirnya kita mengambil keputusan, oh ya nanti kita bikin struktur dengan tipe fungsional, ada departemen ABC. Tentunya kita akan melakukan seleksi siapa aja orang-orang yang akan menempati dari struktur-struktur yang kita buat tersebut. Pertama yang harus diperhatikan itu perencanaannya. Tadi kan udah kita bahas ya, perencanaan, jumlah komposisi dan kualitasnya seperti apa. Terus selanjutnya jabatan yang tersedia itu apa. Terus informasi jabatannya harus jelas, jadi mungkin para pendaftar atau yang akan kita rekrut itu harus mendapatkan informasi yang jelas. Jadi biar nggak bingung nanti, aku kerjanya gimana sih, aku harus ngapain, itu biar jelas. Yang kedua, yang selanjutnya persyaratan jabatan. Biasanya kan kalau teman-teman dalam menyusun organisasi saat sebelum screening kan ada persyaratan, misal jabatan ini diisi oleh mahasiswa angkatan sekian, gitu. Dengan misal kalau departemen media itu ada persyaratan, misal harus ada portofolio dan sebagainya. Terus yang terakhir di metode seleksi. Dalam metode seleksi sendiri, tentunya teman-teman sudah saya yakin sudah pernah melakukan semuanya ya. Ada berbagai macam, ada wawancara, ada pengamatan, ada FGD. Ini biasanya terserah dari teman-teman sendiri kan, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kalau boleh sharing, saya dulu itu lebih banyak di pengamatan. Jadi kita sedikit sekali melakukan wawancara. Di pengamatan sama FGD kalau dulu saya di UKM Rebana itu. Jadi kita selama anggota baru masuk itu sekitar 6 bulan sebelum menjadi staf itu kita amati, kita berikan setelah diklat kan kita berikan KPP atau kita bagian penugasan, terus kita lihat bagaimana keaktifan dia, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, lebih kepada pembawaan mereka sih kalau kita yang cari dulu di UKM Rebana. Terus ada FGD juga, jadi FGD ini kita menentukan, oh ini anaknya ini orangnya seperti apa sih, kalau di dalam forum seperti apa, dia termasuk orang yang kritis atau enggak, terus dia cepat paham atau enggak. Nah itu kita lihat biasanya dari pengurus-pengurus yang di atas itu sebelum melakukan rekrutmen. Selanjutnya di penempatan. Setelah rekrutmen, terus seleksi, berikutnya adalah penempatan. Ini maaf salah ketik, harusnya 3 ya, penempatan. Pembagian dan pemberdayaan SDM berdasarkan bidang pekerjaan dalam suatu organisasi. Ya. Tadi kan udah kita seleksi, kita udah tahu mereka ini kemampuannya seperti apa dan cocoknya masuk ke bagian struktur kita yang mana. Nah itu kita sekarang waktunya kita tempatkan. Pemilihannya berdasarkan pertama kemampuan tentunya, kedua pengalaman mereka, terus kesediaan mereka, minat, dan yang terakhir karakter. Ini komponen-komponen yang penting buat teman-teman sebelum melakukan penempatannya. Pastinya biasanya kalau setelah ada seleksi itu kan teman-teman biasanya rapat, ya, pengurus inti itu rapat. Oh ya ini siapa yang cocok ini? Oh ini anak ini kemampuannya seperti ini, pengalamannya ini, cocoknya di departemen A, ini cocoknya di departemen B, seperti itu. Selain kelima komponen ini, itu termasuk dalam tiap orang itu mempunyai gaya kerja atau ya bagaimana pembawaan mereka dalam bekerja. Jadi gaya kerja ini kesatuan dari berbagai tindakan yang didasari oleh sistem nilai atau asumsi dari seseorang yang ditampilkan ketika ia melakukan hubungan kerja dengan orang lain. Jadi gaya-gaya orang dalam bekerja itu seperti apa. Nanti ada tipe-tipenya. Namun yang perlu dicatat, jadi gaya kerja ini bukan kepribadian dan tingkah laku. Gaya kerja merupakan kesatuan tingkah laku yang berpola. Jadi
kecenderungan dari teman-teman ketika mendapatkan suatu pekerjaan atau berkolaborasi dengan orang lain itu seperti apa. Nah, terus juga merupakan respon terhadap interaksi ya. Ya. Untuk selanjutnya, nah tadi kan ada gaya kerja ya yang termasuk dalam 5 komponen tadi. Itu ada gaya kerja pertama, tipe orang-orang dengan gaya kerja komandan, pelayan, birokrat, seniman atau manajer. Nah ini tentunya punya karakteristik sendiri, jadi mungkin bisa sambil itu ya kita merenungi diri kita termasuk tipe yang mana. Mungkin dari teman-teman masih belum tahu sendiri dirinya itu termasuk orang dengan gaya kerja seperti apa. Nah, yang pertama komandan. Nah, dengan orang dengan gaya kerja komandan ini mempunyai nilai asumsi kepentingan kelompok harus didahulukan dari kepentingan pribadi. Terus dia itu termasuk orang yang curiga. Jadi orang itu perlu diawasi. Terus manusia bisa dipaksa kerja keras walaupun sebenarnya tidak menyukai pekerjaan itu. Misalnya nih, oh ya kamu tugasmu ini, ya itu harus kamu kerjakan. Enggak, orang itu biasanya tidak peduli orang itu suka atau enjoy enggak dengan pekerjaan tersebut. Terus gaya kerjanya itu biasanya sebagai pengambil keputusan, tidak ingin dibantu atau dipengaruhi orang lain. Terus ketika sebagai atasan, ia cenderung mendikte bawahannya. Yang tadi ya, oh ya kamu tugasmu ini, wis saya nggak mau tahu ini harus selesai, nggak mau tahu kamu suka atau enggak, kamu enjoy atau enggak, yang jelas tugasmu ini, biasanya seperti itu. Terus ketika sebagai bawahan, ia sering membantah atasannya. Nah, untuk selanjutnya tipe pelayan. Nah, tipe pelayan ini selalu menjaga hubungan baik dan sangat membantu dalam kerjasama. Dia mengutamakan menjaga perasaan orang lain. Terus juga mereka memiliki keinginan yang kuat untuk disenangi dan diterima orang lain. Di pembawaannya itu mereka itu bagaimana cara mereka bisa diterima lah oleh orang lain. Terus mereka selalu mendahulukan kepentingan orang lain, suka mengalah gitu kalau misalnya ada adu argumen atau seperti apa. Terus kalau sebagai atasan itu dia sistemnya tidak memerintah secara langsung, tapi lebih sering membujuk. Jadi merayu lah. Kalau meminta bantuan itu dengan cara seperti itu. Dan agak sulit untuk mengambil keputusan karena dia mempertimbangkan terutama tadi perasaan dan hubungan mereka dengan orang lain tersebut. Nah, untuk selanjutnya tipe birokrat, gaya kerja birokrat. Orang-orang dengan gaya kerja birokrat ini selalu mengutamakan peraturan dan mengamankan segala-galanya. Yang penting dalam kerja itu adalah memenuhi tanggung jawab sesuai dengan peraturan. Jadi tipe-tipe orang yang selalu mengedepankan peraturan di atas segala-galanya. Jadi ya kita udah sepakat dengan aturan ini, ya kamu harus mengerjakan seperti ini. Orang-orang tipe ini tidak mentolerir orang-orang yang tidak menaati aturan. Dan orang ini terkesan apa ya, kalau bisa dibilang itu orang-orang yang textbook. Textbook itu harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan aturan. Dan cara bekerjanya pun dia selalu berdasarkan dengan prosedur-prosedur itu. Dan bila terjadi konflik, mereka menerima objektif pihak yang dimenangkan oleh peraturan yang berlaku. Jadi mengedepankan peraturan. Jadi siapa yang benar menurut peraturan, dialah yang akan istilahnya itu dibela kalau ada konflik. Untuk selanjutnya yakni gaya kerja seniman.
kayak kerja seniman ini biasanya orang itu tidak ingin direpotkan atau merepotkan orang lain. Ya, dia itu tidak mementingkan kepentingan orang lain juga. Terus kerjasama yang baik menurutnya itu ya wes ini urusanku, itu urusanmu sendiri. Jadi lebih menurutnya itu kerjasama yang baik itu mengurusi diri sendiri. Dan juga mereka itu tidak mungkin berlangsung di antara orang-orang yang berbeda kepentingan. Jadi istilahnya itu ya cari orang-orang yang sefrekuensi, mungkin dia yang cocok. Nah, terus untuk selanjutnya yang terakhir gaya kerja manajer. Nah, orang-orang dengan gaya kerja manajer ini berpegang teguh pada slogan kerjasama yang baik adalah kerjasama yang memuaskan semua pihak. Jadi dia mengutamakan kepuasan semua pihak. Jadi kalau dia sebagai atasan itu bagaimana membuat bawahan-bawahannya merasa puas. Kalau dia sebagai bawahan, dia bagaimana cara membuat atasannya puas dan bagaimana pada teman-teman yang sebagian kerja dengan mereka itu juga merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo, atau mungkin mau sharing juga, enggak masalah. Ini kita udah hampir selesai untuk tahap rekrutmen. Nah, sebelum nanti kita lanjut ke tahap maintenance. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan sampai di tahap rekrutmen ini. Tadi udah dijelasin terkait banyak kayak kerja nih. Ada yang tanya nggak atau sharing-sharing gitu? Boleh. Langsung raise hand at saya. Oke, sepertinya belum ada nih Mas. Kita lanjut dulu, nanti tanya jawabnya biar langsung sekalian kita jawab. Ya, mungkin teman-teman nanti kita banyak sharing-sharing di akhir aja ya. Ya. Sebenarnya materinya singkat banget, dikit. Tahap selanjutnya yakni tahap maintenance. Di dalam proses tadi itu ada rekrutmen terus maintenance. Nah, ini tahap kedua. Maintenance itu bagaimana cara kita membuat SDM yang ada dalam organisasi bisa bertahan serta dapat berperan secara optimal. Nah, ini biasanya dari teman-teman itu menerapkan yang namanya reward dan punishment. Terus juga perlunya motivasi kepada SDM-SDM tersebut. Ini saya ambil dari materi pelatihan sumber daya manusia. Nah, jadi biasanya kalau dalam kepengurusan itu ada yang namanya apresiasi anggota, biasanya apresiasi staf atau apresiasi pengurus. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita dapat meningkatkan motivasi dari staf-staf tersebut untuk meningkatkan performa kerjanya. Terus sebaliknya kalau ada anggota kita atau staf kita atau pengurus kita ada yang kinerjanya menurun, ini ada punishment. Punishment ini bisa berbagai macam cara. Mungkin teman-teman sudah punya sistematika sendiri ya di dalam UKM-nya seperti apa. Mungkin ada yang sistemnya pertama itu teguran dulu, terus nanti setelah teguran ada surat peringatan atau seperti apa gitu. Itu sesuai dengan mekanisme dari UKM kalian sendiri. Nah, dalam maintenance kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan dari SDM kita. Kalau menurut Maslow hierarchy needs ini
ada namanya kebutuhan yang harus dipenuhi dari dalam diri dan kebutuhan yang dipenuhi dari luar diri. Ini ada urutannya. Jadi kalau kebutuhan dari dalam diri itu seperti kebutuhan sosial, kepercayaan diri, dan aktualisasi diri. Kalau yang kita dapatkan dari luar itu seperti fisiologi dan safety. Jadi biasanya itu dari luar dulu. Jadi kebutuhan secara fisik kita itu seperti apa, kita butuh apa aja. Terus kita juga butuh rasa aman. Baru untuk selanjutnya kita dapat bersosialisasi. Terus kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Terus yang terakhir kita dapat mengaktualisasikan diri kita di dalam organisasi tersebut. Sehingga kita ketika masuk dalam organisasi, nanti keluar dari organisasi kita termasuk orang yang mendapatkan improvement atau bisa dikatakan orang yang berkembang. Jadi sebelumnya dari pribadi yang seperti ini akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebenarnya seperti itu. Nah, dalam pendekatan maintenance sendiri ada dua tipe, yakni tipe bottom up dan top down. Berdasarkan kesiapan dan tipe kepemimpinan tersebut. Jadi ada orang itu yang kesiapannya tinggi, menengah, dan rendah. Jadi kalau kesiapannya tinggi itu mereka itu mau dan mampu. Jadi ini enak banget buat teman-teman kalau misalnya dapat SDM yang seperti ini. Terus yang kedua itu tipe menengah. Jadi ada yang mampu tapi mereka tidak mau. Ada yang mau tapi mereka tidak mampu. Terus yang terakhir ini yang rendah. Mereka itu tidak mampu dan juga tidak mau. Nah, ini yang repot biasanya dihadapi oleh teman-teman di UKM. Jadi dalam awal-awal biasanya kalau menentukan kepengurusan itu kan kita menanyai kesediaan dari teman-teman. Jadi calon-calon pengurus itu sebelum kita rekrutkan, kamu bersedia apa enggak? Kamu rencananya mau ditaruh di departemen ini? Kalau mereka mampu dan mau, tentunya enak banget bagi kita. Kita tinggal melakukan pendelegasian tugas. Terus kalau misalnya mereka mampu tapi tidak mau, ya kita libatkan secara partisipasi. Jadi kita ingin kita tarik partisipasi mereka buat kegiatan kita. Terus yang ketiga itu mereka tidak mampu tapi mau. Nah, ini bisa dikasihkan treatment berupa pelatihan-pelatihan agar mereka jadi mampu. Terus yang tidak mampu atau tidak mau ini tergantung dari teman-teman sendiri. Kadang ada organisasiku, ya wis lah ini anak ini nggak mampu juga nggak mau, ya wis nggak usah kita hiraukan, wis di jarno aja, dibiarkan saja gitu. Ada juga yang kadang UKM itu masih istilahnya itu dia masih apa ya? Istilahnya masih ngeramut lah, istilahnya masih merawat orang-orang seperti ini. Jadi mereka tidak mampu dan tidak mau. Mereka selalu berusaha, ayo dong ikut kegiatan, ayo dong ikut ini, ayo dong ikut ini, gitu. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi udah pada proses maintenance ya. Terus selanjutnya ada proses development atau pengembangan. Di proses pengembangan keterampilan SDM yang berhubungan dengan pekerjaan, memberikan wewenang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan. Nah, jadi ini setelah kita dapat SDM-nya, kita dapat pengurusnya, kita tentunya kan akan mengembangkan pengurus-pengurus tersebut, kita mengembangkan anggota-anggota, kita mengembangkan organisasi sesuai dengan tujuannya kan. Nah, dalam proses pengembangan ini pastinya biasanya teman-teman ada yang namanya latihan, ada namanya upgrading atau kegiatan-kegiatan, terus ada program kerja. Nah, program kerja ini tentunya kita juga melatih buat teman-teman dari pengurus atau dari anggota agar mereka dapat berkembang. Nah, manfaat pengembangannya sendiri itu SDM memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Terus mereka jadi lebih produktif, lebih efisien, dan siap terhadap perubahan. Baik, next. Nah,
ini khusus ada sedikit tambahan buat anggota baru ya. Jadi kalau bisa kita kan UKM kan dituntut atau diminta oleh birokrasi ketika ada sumber daya yang masuk atau mahasiswa baru yang masuk melalui UKM Expo, kita dituntut untuk mengembangkan anggota-anggota tersebut. Karena kita dimintai pertanggungjawaban dari UKM tersebut. Oh, kamu outputan dari UKM-mu itu apa? UKM itu kan mengembangkan mahasiswa berdasarkan minat dan bakat. Nah, birokrasi itu harus tahu kamu telah memberikan apa aja buat anggota-anggotamu. Kamu melakukan pengembangan apa aja. Ketika awal mereka seperti ini, keluarnya jadi seperti apa. Nah, itu yang dicari biasanya. Salah satu tolak ukurnya berupa prestasi kan gitu. Buat anggota baru biasanya kita melakukan pendekatan pertama, pendekatan secara emosional terlebih dahulu. Jadi kegiatan berupa pengenalan atau orientasi. Jadi kenapa kok kita perlu menjalin kedekatan secara emosional? Pertama, agar mereka itu merasa memiliki. Jadi mereka, oh ya ini aku loh jadi anggota UKM ini, aku merasa diayomi oleh mas mbakku. Aku dapat teman-teman banyak, teman-temannya asik-asik, saya nyaman di sini, seperti itu. Itu harapan dari bagaimana kita melakukan pendekatan secara emosional. Itu dapat dibentuk melalui suatu sistem atau mungkin secara langsung dilakukan oleh pengurus-pengurus terhadap anggota-anggota barunya. Contoh kegiatan-kegiatannya mungkin welcome party, terus rapat kerja, atau biasanya awal-awal itu diklat, upgrading KPP dari kegiatan. Nah, itu tentunya dapat menunjang dari bagaimana menjalin kedekatan secara emosional kepada anggota-anggota baru tersebut. Nah, selanjutnya, dalam proses development ini ada yang namanya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Entah itu pelatihan, biasanya latihan rutin kalau ada latihan secara basic dari UKM-UKM-nya tersebut. Terus ada juga latihan di visi manajerial. Ini sama pentingnya buat teman-teman. Jadi kalau pelatihan sesuai basis UKM-nya tentunya outputannya yaitu prestasi. Terus pelatihan manajerial bagaimana outputannya itu agar UKM tersebut dapat berjalan secara lancar dan tidak menemui kendala yang berarti. Jadi UKM tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan berbagai macam aturan atau pengaturan-pengaturan yang dijalankan oleh pengurus. Itu pentingnya di sisi manajerial. Jadi kalau kita melakukan pelatihan itu ada urutannya. Jadi pertama asesmen. Jadi kita analisis dulu kebutuhan pelatihannya itu apa, terus kita identifikasi tujuan pelatihan tersebut. Terus yang kedua kita buat desainnya pelatihan itu, kita melakukan pretest peserta untuk mengetahui modal dasar apa yang dimiliki oleh peserta-peserta tersebut atau kemampuan awal. Kita tentukan metode pelatihannya seperti apa, terus kita rencanakan isi pelatihan tersebut seperti apa. Terus selanjutnya kita melakukan delivery. Jadi kita menyusun jadwal pelatihannya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ada latihan rutin ya di UKM-nya itu latihan rutinnya itu hari apa aja. Terus perkembangannya itu kita nilai seperti apa. Biasanya tiap bulan sekali atau berapa sekali kita nilai perkembangannya. Terus pelaksanaan pelatihannya, terus pengawasan jalan latihan. Terus terakhir ini evaluasi. Evaluasi setelah kita dapat nilai-nilai apakah mereka berkembang dalam proses pelatihan tersebut. Kita bandingkan capaian-capaian mereka dalam pelatihan dengan tujuan awal kita mengadakan pelatihan. Apakah sudah memenuhi target atau belum? Kalau misalnya belum memenuhi target, treatment apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang tersebut? Nah, dalam proses evaluasi juga kita tentunya perlu penilaian terhadap prestasi kerja mereka dari teman-teman anggota atau pengurus tersebut. Jadi proses mengevaluasi dan menilai SDM dalam organisasi.
Tujuannya kenapa sih kok kita harus melakukan penilaian? Pertama, untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan. Terus kedua, untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi SDM dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan. Terus selanjutnya, menyusun inventarisasi SDM di lingkungan organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja dalam organisasi. Jadi, artinya dalam proses pengembangan tersebut, kita kan ambil dari penilaian-penilaian terhadap anggota tersebut. Oh, si A ini nilainya seberapa sih? Tidak harus secara nominal ya, secara angka atau didasarkan secara material, atau bisa dilihat juga melalui pengamatan dari teman-teman pengurus ID misalnya. Oh, ini anak ini sudah termasuk berkembang. Terus, oh ini masih kurang berkembang. Nah, terus kita melakukan apa kalau orangnya kurang berkembang ini? Hanya kita bertanggung jawab untuk mengembangkan SDM tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada materi tambahan ya. Jadi dalam proses manajemen sumber daya manusia, tentunya kita memerlukan yang namanya pola pengembangan sumber daya manusia atau sering disebut dengan PPSDM. PPSDM sendiri adalah sebuah pedoman atau arahan bagi organisasi dalam melakukan proses kaderisasi untuk mengembangkan anggotanya sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Terus outputnya apa sih PPSDM? Pertama, kalau di PPSDM LMB ini saya ambilkan dari PPSDM LMB, itu anggota UKM yang prestatif, menjunjung tinggi kekeluargaan dan budaya di UKM, serta memiliki kemampuan manajerial yang profesional untuk mengembangkan UKM-nya. Jadi dalam PPSDM, teman-teman kan tentunya di sini mungkin ada UKM yang sudah mempunyai PPSDM sendiri, atau mungkin ada yang belum mempunyai PPSDM. Nah itu seperti ini kira-kira PPSDM itu. Nanti mungkin kalau minta contoh file PPSDM LMB mungkin bisa dimintakan ke departemen kaderisasi atau ke pengurus LMB ya. Bisa nanti dibaca buat mungkin dari teman-teman yang belum mempunyai PPSDM bisa menjadi acuan atau menjadi contoh lah bagaimana membuat PPSDM. Nah, dalam PPSDM ini dibahas beberapa hal. Jadi ada yang namanya deskripsi PPSDM sendiri, tujuan PPSDM, terus alur pengembangannya itu seperti apa. Jadi mulai dari anggota masuk itu seperti apa. Ada tahap yang namanya tahap pengenalan. Nah, di tahap pengenalan itu diberikan apa aja anggota baru tersebut. Terus selanjutnya tahap pemahaman. Nah, tahap pemahaman ini bagaimana anggota-anggota tersebut dapat memahami UKM-nya. Biasanya diberikan materi-materi terkait dengan materi ke-UKM-an, terus diberikan materi bagaimana cara mengelola kegiatan, dan juga bagaimana cara mengelola organisasi ya, di pemahaman. Terus selanjutnya di tahap pengabdian. Nah, tahap pengabdian ini adalah tahap bisa dikatakan tahap akhir ya. Jadi setelah mereka kenal dan mereka sudah paham terhadap UKM-nya, mereka akan mengabdi di UKM-nya, entah itu sebagai pengurus atau sebagai anggota yang berpartisipasi aktif untuk melaksanakan kegiatan UKM yang tentunya goals-nya yaitu berupa prestasi. Nah, ini mungkin contoh aja buat teman-teman. Jadi tahapan penyusunan PPSDM ini sebenarnya dari saya sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman saya dulu, saya pernah jadi tim penyusun PPSDM di UKM Rebana ITS. Jadi mulai dari tahapannya pertama pembentukan tim penyusunnya dulu, kalau biasanya seringnya disebut ad hoc ya teman-teman. Terus kita melakukan jaring aspirasi, terus pembuatan draft PPSDM, terus terakhir musyawarah untuk pengesahan PPSDM bersama anggota. Jadi dalam pembentukan penyusun ini biasanya disusun oleh atas dasar perintah dari ketua. Jadi ketua mengeluarkan surat keputusan untuk membuat PPSDM dengan anggota tim penyusun
sebagai berikut. Nah, dari tim penyusun ini akan menggodok, istilahnya mencari informasi-informasi yang akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat PPSDM. Jadi, pertama tentunya sebelum proses jaring aspirasi itu ada brainstorming dulu. Mungkin dari teman-teman tim penyusun ini masih kurang paham terkait PPSDM, ada yang namanya pencerdasan, terus mungkin juga bisa mencari referensi-referensi PPSDM yang sudah ada untuk sebagai acuan. Terus selanjutnya kita melakukan jaring aspirasi kepada anggota UKM. Nah, jaring aspirasi ini meliputi dari tujuan, nilai, dan alur atau tahapan. Jadi kita tujuan PPSDM-nya itu apa, kita jelaskan. Oh ya, tujuan PPSDM ini kan kita harus sebagai organisasi itu harus mempunyai pola bagaimana mengembangkan SDM-nya, misalnya seperti itu. Terus nilai-nilainya apa aja. Jadi tadi di PPSDM LMB sudah ada nilainya yang saya merah-merah ini. Ada nilai pertama prestatif, kekeluargaan, budaya, dan manajerial yang profesional. Nah, tentunya nilai-nilai ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari teman-teman UKM, butuhnya nilai-nilai apa aja. Terus yang selanjutnya itu alur tahapannya. Jadi tadi kan udah sedikit saya jelaskan terkait tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan itu strateginya seperti apa dari teman-teman, kegiatan-kegiatannya di tahap pengenalan itu apa aja, misal diklat atau WP atau apa, itu di tahap pengenalan. Terus selanjutnya di tahap pemahaman. Di tahap pemahaman itu treatmentnya seperti apa, strateginya seperti apa. Ada pelatihan, mungkin ada pelatihan manajemen event atau pelatihan manajemen organisasi atau mungkin pelatihan administrasi atau pelatihan-pelatihan yang lain ataupun juga latihan rutin yang berisi terkait dengan materi-materi UKM tersebut. Terus berikutnya setelah kita kan sudah mendapatkan berbagai masukan-masukan ya terkait tujuan, nilai, dan alur. Kita membuat draftnya. Kita akan membuat susunan PPSDM dalam bentuk draft. Jadi sifatnya biasanya kayak apa ya? Kayak seperti undang-undang gitu. Jadi pasal 1, pasal 2 dan sebagainya itu isinya apa aja, bab 1, bab 2. Terus setelah pembuatan draft tersebut akan dimusyawarahkan untuk disahkan oleh anggota. Nah, tentunya ini tidak strike langsung. Kadang setelah pembuatan draft itu masih ada perlu revisi lagi ya sebelum melakukan perlu jaring aspirasi lagi. Jadi bisa saja looping. Jadi setelah pembuatan draft, oh ternyata masih kurang nih, kita perlu jaras lagi. Itu tadi tidak. Kalau bisa strike langsung kan enak gitu. Tapi pada prakteknya biasanya tidak semudah itu. Perlu effort juga dari tim penyusun. Baru setelah nanti di akhir itu ada musyawarah. Musyawarah itu kita istilahnya kita tinggal ketok palu persetujuan dari anggota UKM. Kita bahas mulai dari awal sampai akhir isi PPSDM tersebut. Seperti itu. Terus akhirnya nanti kita tetapkan. Nah, PPSDM ini merupakan pedoman buat teman-teman untuk melakukan kaderisasi. Jadi setelah PPSDM ini dapat diturunkan menjadi Grand Design Kaderisasi. Jadi Grand Design Kaderisasi ini penurunan dari PPSDM. Namun ini lebih detail dari PPSDM. PPSDM tadi kan sifatnya lebih umum gitu, sifatnya umum. Terus ini Grand Design Kaderisasi ini lebih fokus. Jadi penerapannya itu bisa berganti-ganti. Jadi tiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin nanti kalau bagaimana cara menyusun Grand Kaderisasi atau GDK itu mungkin ada pelatihan selanjutnya mungkin dari Departemen SDM LMB gitu. Atau mungkin bisa melalui Forkat atau ketuk pintu atau program-program yang lain. Nah, ini salah satu contoh Grand Kaderisasi. Jadi
pertama ada inputnya itu apa, anggota baru, nanti di tahap 1 itu ada apa aja, terus dari tahap 1 itu ada evaluasi, terus lanjut ke tahap 2, kalau belum lolos evaluasi tersebut akan ada treatment individu, terus selanjutnya dilanjutkan tahap 2, terus evaluasi lagi, berikutnya sampai dengan output. Itu. Terus mungkin teman-teman agak bingung ya, apa bedanya, kemarin juga sempat dibahas juga di saat di slide kalau nggak salah ya. Apa bedanya PPSDM dan Grand Design kaderisasi. Jadi kalau PPSDM itu sifatnya itu abstrak, jadi kaku, luas, dan menyeluruh. Tahapan mengembangkan pemetaan anggota awal masuk sampai akhir, dan sifatnya itu jangka panjang. Jadi PPSDM ini kalau memang dirasa tidak sangat penting untuk dirubah, maka akan dipakai seterusnya. Sementara kalau Grand Design ini bersifatnya lebih ke teknisnya, jadi fleksibel, terus fokus terhadap output, dan jangkanya itu jangka pendek. Grand Design ini digunakan untuk tools untuk mendukung capaian setiap tahapan pada PPSDM. Nah, jadi Grand Design ini bisa diubah-ubah biasanya tiap tahun sekali, kalau nggak salah itu. Tiap tahun sekali biasanya tiap organisasi. Tentukan, jadi diawali dengan analisis-analisis tersebut, gimana kondisi organisasinya, gimana raw material dari SDM yang akan kita kembangkan itu seperti apa, terus kita buat, terus baru kita susun grand design-nya berupa tadi mungkin bisa berupa flowchart seperti ini, atau juga ada sistem lain berupa bulkonah. Itu terserah dari teman-teman sendiri, bisa dipilih metode-metode tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, dipersilakan. Oke, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya, atau kalau tidak memungkinkan bisa tanya di chat. Mungkin sembari menunggu, saya ingin bertanya dulu, boleh ya Mas? Ya, silakan. Kalau ini Mas, terkait gaya kerja, tadi kan udah disampaikan banyak itu kayak tipe-tipe gaya kerja. Nah, kalau kita mengelompokkan seseorang di dalam satu divisi itu ada baiknya pengelompokannya gimana ya Mas? Mereka kan takutnya nggak sesuai gitu, satu orang ini dengan orang yang lain gitu. Baik, ya, langsung saya jawab aja. Jadi mohon maaf, suaranya kok mantul ya? Aman Mas. Oh. Nah, di saya kok feedback itu suaranya. Sekarang udah enggak sih? Jadi tadi kan bagaimana ya caranya kalau kita mengelompokkan gaya kerja tersebut, takutnya nanti tidak cocok. Nah, itu sebenarnya kita berkaca pada pengalaman saja dari teman-teman. Kita tentunya nggak bisa kok menentukan apa ya, dalam satu departemen itu, oh ini departemen ini khusus buat dengan orang gaya kerja seperti misal ini orang-orang tipe gaya kerja pelayan gitu dikelompokkan jadi satu, terus tipe brokat jadi satu. Tidak seperti itu. Lebih baik itu kita kelompokkan jadi dalam satu departemen itu dengan gaya kerja yang berbeda-beda. Kenapa? Nah, disitulah nanti terbentuk yang namanya dialektika dari teman-teman. Jadi ada perbedaan, terus mereka akhirnya dapat berkembang. Jadi mereka dapat berdiskusi, terus mengambil dari solusi-solusi tersebut. Kalau misalnya dalam satu departemen itu terdiri dari semuanya sama, misal gaya kerjanya sama, itu malah kalau menurut saya pribadi malah nggak jalan. Tentunya kalau gaya komandan sebenarnya ini suka semuanya gaya komandan gitu. Orang suka misalnya suka memerintah, akhirnya malah nggak jadi-jadi.
kakean kebanyakan adu argumen, kebanyakan akhirnya nggak kerja-kerja. Nah, itu harus ada ya tipe orang birokrat yang bisa mengakomodasi, ada tipe pelayanan seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Oke Mas, ya intinya kita harus kayak membagi kita yang biar kerjanya juga rata dan bisa sesuai lah, nggak adu argumen terus. Nah, benar banget. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama, ini yang Ryzen terlebih dahulu ada dari penalaran Medlin, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena ada kesalahan teknis dalam kamera saya. Perkenalkan, nama saya Medlin Karin Manalu dari UKM Penalaran ITS, menjabat sebagai staf. Izin bertanya, Mas. Jadi seperti yang udah kita tahu, biasanya kan dalam setiap pelatihan itu terdapat KPP tadi yang bertujuan untuk meningkatkan spesifikasi dari partisipan tersebut, begitu kan Mas. Namun terkadang nggak terkadang sih, mungkin banyak dari partisipan tersebut yang menganggap dengan adanya KPP tersebut itu malah menjadi beban gitu Mas, kayak menjadi kenapa sih ada KPP, masa setelah ikut pelatihan harus ada KPP gitu. Nah, jadi tujuan diadakannya KPP itu tidak tersampaikan begitu Mas ke audiens atau partisipan tersebut. Nah, itu gimana sih Mas caranya supaya atau strategi apa yang digunakan oleh si pemilik event atau yang panitia pelaksana pelatihan tersebut, apa yang harus dilakukan supaya tujuan dari KPP itu tersampaikan gitu ke partisipan yang mengikuti pelatihan. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Medlin. Mencoba menjawab. Jadi seringkali ya memang kita jumpai, entah itu kita dulu di jurusan atau di UKM, setelah pelatihan, misal di klat itu kita berikan KPP, terus KPP-nya kok nggak jalan. Itu saya juga mengalami hal tersebut. Jadi mungkin sedikit sharing aja ya. Kalau saya dulu jadi sebelum menyusun KPP kita sesuaikan dulu, kita diskusi dulu dengan teman-teman. Iki gimana KPP ini kiranya memberatkan atau enggak? Kita sesuaikan juga dengan agenda kuliah dari teman-teman anggota baru ini, misalnya pelatihan buat anggota baru itu. Oh ini ternyata kalau kita buat KPP seperti ini, misal disuruh kumpul angkatan atau seperti apa itu kok susah ya karena ada kumpul jurusan dan sebagainya. Nah, itu akhirnya kita nggak laksanakan. Atau mungkin kita buat penugasan kalian buat kegiatan apa gitu, itu kok malah ternyata waktunya susah. Nah, itu sering kali terjadi seperti itu, terutama di ITS ya, berbagai alasan, misal tugas atau kerja kelompok atau presentasi atau apalah. Nah, itu kan sering terjadi. Nah, sebenarnya kalau dari saya pribadi, kalau dulu menyiasatinya seperti ini. Pertama, kita usahakan benar-benar jadi di awal itu KPP-nya itu dibuat yang partisipatif dari mereka. Jadi dalam persetujuan KPP tersebut itu melibatkan mereka setuju atau enggak. Jadi tidak terkesan kita yang menyuruh untuk melaksanakan KPP, tapi bagaimana mereka yang mengusulkan sendiri. Jadi kita kasih kasus, oh ya Rek, kalian setelah diklat ini kalian harus akrab loh. Nah, gimana cara kalian akrab? Nah, itu mereka kita suruh buat kesepakatan sendiri. Oh ya Mas, nanti kita buat kumpul. Akhirnya kan usulan itu bukan dari kita, jadi tidak ada kesan kita yang menyuruh, tapi mereka sendiri yang inisiatif. Kalau mereka sendiri yang inisiatif, itu otomatis akan apa ya? Kalau tidak dilaksanakan itu akan mereka sendiri yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tersebut. Kalau misalnya dari kita yang menyuruh, ya nanti kalian kumpul tanggal ini, nah itu pastinya secara apa ya, dari mereka sendiri, apa sih kok disuruh-suruh dari awal gitu. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya malas untuk melaksanakan KPP tersebut. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi sistemnya itu lagi-lagi persetujuan. Jadi bagaimana cara kita mancing mereka agar sesuai apa ya, agar mereka
apa istilahnya itu mengajukan usulan untuk KPP yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu pinter-pinternya